Gersang, kering, dan tandus. Selain itu, secara kebanyakan orang menganggap Gunung Kidul adalah sebuah pegunungan. Tapi apa yang kita rasakan dari indera penglihatan sewaktu kita melewati daerah kelokan Bukit Patuk? Banyak bongkahan batu berwarna hitam yang notabene adalah batu dari sebuah gunung berapi. Bukit Patuk sendiri berada pada pertemuan zona Ledok dan Batu Ragung. Sedangkan bebatuan hitam di daerah ke arah Kota Semin merupakan area sebelah timur di pinggiran zona Batu Ragung dan Ledok. Tidak perlu kita takutkan secara berlebihan, karena seandainya gunung itu adalah sebuah masa lalu, yang perlu adalah kita mengerti seperti apa Gunung Kidul yang kita siniskan sebagai daerah tandus tersebut. Gunung Kidul dibagi menjadi zona Gunung Sewu, zona Ledok, dan zona Batu Ragung. Zona Gunung Sewu meliputi daerah pantai selatan dan sekitarnya, meliputi tanah tandus dan kering, sehingga air tawar berada di bawah tanah. Berbukit-bukit terjal dalam formasi banyak gunung. Zona Ledok berupa lembah di utara zona Gunung Sewu dengan tanah hitam, sehingga air lebih mudah didapatkan baik dari curah hujan maupun sumber air yang dapat ditarik ke atas permukaan tanah. Berbukit tapi cenderung rendah dan tidak se-ekstrim Gunung Sewu. Zona Batu Ragung berupa perbukitan yang naik turun dengan tingkat kecuraman sama dengan zona Gunung Sewu. Perbedaannya, jika di Gunung Sewu air sangat sulit didapatkan, di zona Batu Ragung ini air bercukupan. Salah satu daerah yang ada di Gunung Kidul yang bisa diandalkan untuk tujuan wisata minat khusus adalah Bukit Ngelanggeran. Untuk menuju desa ini juga tidak terlalu sulit. Selain lokasi menuju desa ini sudah beraspal mulus, para wisatawan juga dapat menikmati udara segar serta panorama alam yang begitu indah. Tidak kalah menariknya, bukit yang dipercaya sebagai gunung Merapi Purba ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Di Bukit Ngelanggeran dijumpai batu vulkanik yang konon di atas bukit tersebut terdapat sebuah mata air yang setiap saat tidak kering. Untuk menaklukkan puncak Bukit Ngelanggeran, para pencinta wisata ini harus melalui jalan setapak. Konon, puncak bukit berketinggian 700 meter ini oleh sebagian masyarakat setempat dipercaya kalau berdoa di atas puncak bukit, keinginannya akan dikabulkan. Dari atas bebatuan Bukit Ngelanggeran itu terpapar panorama indah ladang yang menghijau. Menurut Sudiono, Bukit Ngelanggeran yang ada di wilayahnya ternyata menjadi daya tarik untuk dijadikan tujuan wisata alternatif. Ini terbukti banyak anak-anak muda dan pecinta alam yang datang untuk berkunjung. Di sela-sela perjalanan menuju puncak bukit, Sudiono selaku ketua LPMD Ngelanggeran, potensi yang ditawarkan di Bukit Ngelanggeran diantaranya Gunung Kelir, Comberan, Gunung Blencong, dan Pendopo Kalisong. Gunung Kelir namanya. Gunung Kelir ini kalau dalam tokoh pewayangan Jawa mestinya tidak lepas dari kelir. Sehingga ada di sana Gunung Kelir, kemudian bawahnya namanya Comberan. Comberan itu dipercayakan kalau orang-orang bagi pendatang yang sudah banyak sekali kita mengantarkan, ini bagi yang mempunyai hajat ataupun mempunyai keinginan, biasanya di sana ada yang melakukan pertapaan. Kemudian Comberan itu airnya kalau musim kemarau ini tidak habis, sehingga di puncak bukit pun masih ada mata air. Gunung Blencong, Bu, ya. Gunung Blencong itu bukan bencong. Namanya Gunung Blencong. Kalau dalam tokoh pewayangan, Blencong itu adalah lampu yang untuk menerangi waktu dalang ngoceh. Nah, niki. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang sudah menggunakan listrik. Nah, di sana memang bentuknya seperti Blencong. Kemudian ke sebelah selatan lagi, ini ada namanya Gunung Bucu. Gunung Bucu adalah gunungan. Jadi itu gunungan seperti pewayangan itu. Yang di sana juga menunjukkan jelas sekali relief-reliefnya, nanti bisa dilihat di Pendopo Kalisong. Nanti kita siap untuk menampangkan di sana foto-foto dari relief-relief gunung itu. Selain kekayaan alam yang disuguhkan di Bukit Ngelanggeran, para wisatawan juga bisa melakukan kegiatan lain seperti panjat dinding, off-road, dan wisata ritual.
pendakian panjat tebing yang kebanyakan dari mahasiswa-mahasiswa Yogyakarta. Kemudian ada yang mengadakan off-road, lokasinya masih ada juga. Kemudian ada yang sering melaksanakan anak-anak siswa itu untuk kegiatan naik gunung pada waktu malam minggu. Jadi ini pengunjungnya banyak sekali datang dari khususnya wilayah sekitar Yogyakarta. Kemudian ada juga yang untuk ritual, sepertinya kalau pada bulan-bulan Suro, kebanyakan juga dari keraton Solo sama Yogyakarta, satu rombongan kita sering mengantarkan untuk naik gunung dan di sana mungkin mengadakan sesuatu ataupun kegiatan dari acara-acara yang dianggap bagi pengunjung suatu hal yang disakralkan. Sehingga tempat di gunung banyak sekali tempat-tempat untuk salah satu pertapaan. Oleh karena itu diperlukan banyak promosi dan strategi agar objek-objek wisata di Gunung Kidul, terutama objek wisata minat khusus, lebih bisa dijual para pelaku pariwisata. Citra bahwa lokasi objek wisata jauh jaraknya dan sulit untuk dicapai juga harus dikikis. Selain menyentuh perbaikan dan pelebaran jalan, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul perlu memasang banyak papan penanda untuk memandu ke daerah wisata, seperti ke arah Bukit Ngelanggeran. Tim melaporkan untuk Apa Kabar Jogja RBTV.